Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada hari ini kita bersama-sama bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan yang senantiasa kita dilimpahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, akan segala anugerah-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga khususnya pada hari ini bersama-sama kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Sungguh kami rindu akan lawatan-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah melalui ibadah kami hari ini, lawatan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu Kau limpahkan kepada kami, memulihkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Bertahtalah dalam pujian kami, nyatakan kehadiran-Mu dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan, agar kami bersama-sama mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Pencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
pujimu, kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat ya Tuhan. Kami berkata kepadamu saat ini, bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami. Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau berkuasa atas segalanya. Dan kami mau lebih lagi memuji, menyembahmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang mau lebih lagi memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin, haleluya. Dialah Tuhan Allah kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Yeay. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
Kita serukan namanya, Yesus Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. serukan Namanya Yesus Tuhan Raja. kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, berikan Haleluya. sorak-sorai Haleluya. bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Ialah hidup kita bersama-sama menggenapi kebenaran firman, sehingga hidup kita akan mengalami kuasanya, kasihnya sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi lewat ibadah online pada kesempatan ini. Bapak Ibu, saat ini kita sudah menjelang akhir November, ini minggu kelima. Bapak Ibu bisa melihat perjalanan selama ada pandemi COVID-19 di dunia ini. Gereja mengalami satu perubahan di dalam perjalanan ibadahnya. Nah, mengapa demikian? Pasti ada sesuatu yang perlu kita tangkap, ya, kita mengerti. Nah, bagaimana indikasinya? Sederhana sekali. Gereja mula-mula dimulai dari rumah. Ya, Kisah Rasul itu menceritakan sekelompok orang percaya, mereka berkumpul bersama, mereka berbagi firman, berdoa. Nah, itu gereja mula-mula. Mungkin saya tidak menghakimi, ya, mungkin selama ini gereja sudah terjebak kepada rutinitas. Jadi tidak merenungkan firman secara mendalam, sehingga jemaat-jemaat ini bukan menghakimi, ya, tidak merasa dilengkapi. Jadi yang penting datang gereja, mengerti, mengenal rencana Allah, itu nomor 2. Yang penting datang. Dan orang yang berpikir seperti itu, dia merasa sudah mengenal Tuhan. Salah, itu belum mengenal Tuhan. Baru mengikuti liturgi dalam kepercayaan sebagai orang Kristen. Nah, mungkin itu, sekali lagi saya tidak menghakimi, mungkin karena itu, sehingga akhirnya Tuhan izinkan, ya, gereja mengalami offline, tidak boleh ada kegiatan dalam gedung. Karena COVID ini penyebarannya lewat udara, ya, droplet. Sehingga harus ada 3M tadi, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak yang aman supaya dropletnya tidak sampai ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat gereja sudah mulai salah arah tapi tidak menyadari. Salah arahnya dalam hal apa? Misalnya kita contoh aja. Kalau di kota besar itu satu gedung
itu bisa 4 gereja, 4 gembala sidang. 1 gedung, 4 gembala sidang. Nah, kemudian memang dia panggil pembicara yang top-top, musiknya, worship leadernya bagus. Hanya sebatas itu. Pertanyaannya, kalau ada orang masalah ditelepon, apa jawabannya? Pak, kami membutuhkan pelayanan ini, ada orang sakit, ada yang mendoakan, ini butuh baptisan air. Tidak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena gereja hanya menampilkan liturgi saja. Pak, kami mau menikah, kami butuh ada yang memberkati. Gereja tidak menyediakan pelayanan seperti itu. Tidak bisa jawab. Jadi fungsi gereja sebelum pandemi ini sepertinya sudah salah arah. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan hari-hari ini sebagian besar, khususnya di kota besar, itu ibadahnya lewat online semua. Baik streaming maupun direkam, sehingga bisa mengikuti lewat YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini sedemikian rupa sampai kita akan mengakhiri November belum selesai. Bahkan prediksinya tahun depan pun belum bisa. Kenapa? Karena vaksin itu sudah dibatasi. Yang bisa divaksin itu usia 18 sampai 59, berarti 17 ke bawah tidak boleh. Dan 60 ke atas tidak boleh. Nah, ini kan suatu bukti bahwa vaksin ini belum yakin betul bisa mengamankan. Nah, kita bisa bayangkan kan, jadi tahun depan pun kita tidak tahu apakah sudah bisa ibadah online, ibadah langsung, ya onsite di dalam gedung lagi. Nah, kenapa demikian? Saya yakin, sekali lagi saya tidak menghakimi, ya, hanya menafsirkan saja bahwa gereja ini selama ini tidak memperlengkapi jemaatnya. Sebetulnya apa sih kekristenan? Kekristenan itu adalah hubungan manusia yang berdosa dengan Tuhan sudah dipulihkan lewat kematian Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah di surga kalau tidak melalui aku. Ya, 1 Yohanes 14 ayat 6 menjelaskan itu. Jadi kita tahu sebetulnya kekristenan itu adalah hubungan antara manusia berdosa dengan Allah lewat iman kepada Yesus. Itu memang betul. Tetapi tidak cukup hanya sebatas itu saja. Tetapi kita harus tahu kekristenan ini dipulihkan dalam semua aspek hidupnya, roh, jiwa, dan tubuhnya, keluarganya, ekonominya, supaya sejahtera. Bagaimana menuju ke sana? Orang percaya itu harus mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan. Sehingga gereja itu sebagai mentoring, memperlengkapi, empowering jemaat-jemaat dengan pengetahuan, pemahaman, dan akhirnya sebagaimana perintah amanat agung yang terakhir dalam Matius 28 ayat 19-20 itu, jadikanlah semua bangsa murid. Artinya kita harus membimbing yang belum diselamatkan. Tujuannya apa? Supaya mereka mengenal. Bagaimana mereka bisa mengenal kalau kita sendiri tidak mengenal? Jadi tugas gereja itu adalah memperlengkapi jemaatnya. Supaya jemaatnya itu mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Allah, dan akhirnya hidup dalam kehendak Allah. Nah, ini sepertinya sudah dilupakan, karena yang tadi saya singgung pertama itu. Jadi ibadah hanya sekedar datang tanpa pengenalan yang benar. Ini kan bahaya. Nah, memperlengkapi itu luas, bukan hanya pengetahuan, pemahaman, keyakinan, kepastian keselamatan. Bagaimana orang memperoleh keselamatan dan seterusnya. Juga untuk mengusir setan. Nah, banyak orang Kristen takut sama setan. Aneh kan? Harusnya setan takut sama orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam roh orang Kristen itu ada 2 roh. Yaitu roh manusia sebagai manusia yang hidup, dan ada Roh Kudus. Jadi dalam diri orang percaya ini ada 2 roh. Roh manusia dan Roh Kudus. Ditulis dengan jelas dalam Roma 8 ayat 16.
Roh itu tinggal bersama-sama dengan roh kita. Nah, Roh Kudus itu yang memberikan kepastian akan keselamatan. Jadi kalau itu berkembang dengan pertumbuhan rohani, maka sebetulnya setan itu takut sama orang Kristen. Nah, sekarang malah banyak orang Kristen kan takut sama setan. Gelap sendiri sedikit aja sudah takut. Mendengar suara kresek gitu takut, dikira itu setan, ternyata hanya cecak cari makan. Nah, ini kan artinya jemaat Tuhan ini tidak diperlengkapi. Mungkin saya sudah khotbah tentang hal ini berulang-ulang, tapi hanya pengetahuan. Tapi kalau praktek kan tidak berani. Nah, ini kan hanya pengetahuan. Itu namanya bukan memperlengkapi. Memang tujuan saya sebagai gembala sidang adalah memperlengkapi. Tapi masalahnya respon yang diperlengkapi itu baik enggak. Ya, November ini kita kan sudah gereja berinisiatif memperlengkapi dengan pemuritan, memberi lembaran supaya diisi. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menjawab sejauh mana pertumbuhan rohani, sejauh mana fungsi sebagai bagian tubuh Kristus. Jadi setiap orang percaya ini Tuhan tempatkan masing-masing di wadah tertentu. Ya, kalau kita di Ambarawa. Nah, mungkin di pedesaan, ya di pedesaan Tuhan membuang ke sana. Ingat Yeremia 27:9 ayat 7. Doakan dan pikirkan kesejahteraan di mana aku membuang engkau. Nah, itu dalam konteks tentunya bangsa Israel yang dibuang di Babel. Supaya jangan hanya mikir raja di Israelnya, tapi mikirkan kesejahteraan kota di mana engkau buang. Nah, kita ini dibuang Tuhan itu di Ambarawa. Saya istilahnya ini istilah kasarnya. Tuhan tempatkan saya di Ambarawa, ya saya mikirkan kesejahteraan dan pertumbuhan rohani jemaat. Bapak Ibu yang tinggal di Ambarawa ditempatkan di GBI Dr. Cipto Ambarawa nomor 3 ini. Bapak Ibu harus memikirkan kesejahteraan, memikirkan kemajuan. Karena kesejahteraan kemajuan di mana Bapak Ibu tempatkan, itulah kesejahteraan Bapak Ibu. Nah, ini sudah dilakukan belum? Sebab sekarang kan bebas. Lewat ibadah online YouTube itu kan dari berbagai gereja. Apakah merasa sekarang sudah tidak lagi jemaat GBI Ambarawa? Tidak perlu mendoakan, tidak perlu ikut berkontribusi tentang kegiatan aktivitas yang sangat tinggi dalam ibadah online ini. Karena kita membutuhkan alat-alat yang canggih. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu definisi gereja, jemaat, eklesia, sekumpulan orang percaya ini Tuhan yang menempatkan. Dan saya milih. Misalnya, di GBI itu firmannya pengajaran, perubahan hidup. Nah, di gereja lain enggak. Isinya senang, diberkati, membuat kita bisa mimpi. Nah, seandainya gereja lain itu suatu saat mengatakan, kamu harus berubah. Karena gembalanya diberi pewahyuan Roh Kudus, kamu harus berubah, sebab kalau tidak berubah, kamu tidak layak di hadapan Allah. Pindah lagi. Itu artinya Anda belum siap untuk berjemaat. Sekumpulan orang percaya memikirkan kesejahteraan. Kalau seperti itu, pindah seperti itu, kapan dibentuk? Tidak ada yang bisa membentuk. Karena yang bentuk itu dari sendiri, ada niat, ada kemauan. Ya Tuhan, aku menyadari manusia berdosa. Aku perlu tuntunan, aku perlu bimbingan. Itu artinya dia sudah rendah hati. Membuka diri untuk dipimpin. Membuka diri untuk diarahkan. Bapak Ibu bisa menilai selama ini khotbah saya seperti apa. Karena apa yang saya sampaikan harus tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, mungkin saya itu istilahnya menyesatkan itu tidak mungkin. Karena saya tahu nanti akan tanggung jawab dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau saya ini juga salah. Hanya khotbah, percaya Tuhan itu memberkati, jangan takut, jangan khawatir. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan berkat? Hidup berkenan kan? Bagaimana berkenan kalau tidak melakukan firman? Ya, jadi ini harus kita pahami. Ya, sekali lagi ini prolog aja. Kita ini sudah menjelang akhir November 2020. Tahun depan tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, apalagi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, inilah sebabnya kita harus berpikir secara jernih,
bahwa orang percaya ini sedang dipulihkan. Bagaimana cara memulihkannya? Lewat kebenaran firman. Artinya harus membaca, merenungkan, dan melakukan. Karena firman itu yang memerdekakan kita dari pengaruh sifat dan pengaruh falsafah dunia yang selama ini melekat di dalam pikiran kita. Nah, kali ini khotbah yang ingin saya sampaikan adalah berbicara tentang waktu menuai adalah sekarang. Mari kita berdoa dulu supaya kita bisa mendapatkan pewahyuan Roh Kudus bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh melewati hari-hari kami. Kami percaya itu karena perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang membentengi kami, sehingga tidak ada kuman, virus, sakit, penyakit apapun yang bisa menerpa kami. Karena kami berharga di mata Tuhan. Kami biji mata Tuhan, sehingga kalau kami boleh melewati hari-hari kami, bahkan kami sebentar lagi, 1 bulan lagi kami akan mengakhiri tahun 2020, maka kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami, bimbing kami untuk mengerti, untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Lewat topik kebenaran firman Tuhan, yaitu waktu menuai adalah sekarang. Biarlah kami semua termotivasi untuk mempersiapkan diri sebagai penuai-penuai gandum yang sudah menguning di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, tolong kami yang rindu untuk mengerti, biarlah pewahyuan Roh Kudus ada di antara jemaat yang mengikuti ibadah online ini, sehingga jemaat boleh mengerti bagaimana menjadi penuai di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca terlebih dahulu dari Yohanes pasal 4 ayat 34-35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, dari dasar untuk tema khotbah waktu menuai adalah sekarang adalah Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 dan 35. Ya. Nah, dari ayat ini maka kita tahu ini adalah kisah atau pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, pada waktu siang hari di Samaria Tuhan mau memberitakan Injil. Siang hari duduk di pinggir sumur di daerah Samaria. Kemudian murid-muridnya disuruh mencari makan. Nah, siang hari itulah ada seorang perempuan mengambil air. Itu kisahnya seperti itu, perikop ini. Nah, perempuan ini mengambil air dan Tuhan minta air untuk minum. Perempuan mengatakan, orang Yahudi tidak pernah bersinggungan bicara dengan kami, orang Samaria dianggap orang yang terpinggirkan. Engkau kok minta? Nah, Tuhan jawab, kalau kamu minta air yang aku punya, kamu tidak akan haus selamanya. Oh, perempuan ini tertarik. Perempuan ini ternyata adalah perempuan berdosa yang punya suami sampai 5. Sehingga dia malu untuk mengambil air pada pagi hari. Pada umumnya wanita itu mengambil air, mencuci pakaian, itu umumnya pagi hari. Mungkin dia malu karena banyak yang nyindir mungkin. Maka pada siang hari setelah semuanya tidak ada di sumur, baru dia keluar rumah untuk mengambil air. Nah, di situ terjadi dialog dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan menjelaskan, kalau engkau menerima air yang kuberikan, selamanya engkau tidak akan haus lagi. Perempuan ini tertarik. Wah, dalam hatinya mungkin dia berpikir, wah ini kan enak. Jadi saya tidak perlu cari air dengan resiko dibully orang, disindir tetangga. Maka dia tarik. Maka dia tanya, bagaimana? Ya, akhirnya terjadi dialog di situ ya. Nah, dari dialog itu sebetulnya Tuhan sedang mengajar kita untuk jadi saksi. Jadi saksi itu adalah menceritakan pengalaman hidup kita setelah kita percaya Tuhan Yesus. Jadi seperti perempuan Samaria ini, setelah dia menerima petunjuk
bagaimana untuk mendapatkan air yang hidup, maka dia langsung lari ke kampung halamannya, pemukimannya, dan teriak-teriak. Ya, itu artinya perempuan itu sudah menerima keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan sampaikan melalui media membicarakan masalah air. Ya, air yang dimaksud tentunya air kehidupan. Perempuan ini lari dan memberitahukan, aku ketemu Mesias yang selama ini kita nantikan. Ya, artinya apa? Perempuan itu setelah berjumpa, mengalami Kristus dan menerima keselamatan, dia tidak tahan bersaksi. Seyogyanya kita yang sudah menerima keselamatan dan mengalami Kristus dalam hidup kita, seyogyanya kita juga akan menjadi saksi. Tidak bisa ditahan, tidak perlu disuruh. Nah, ini tugas gereja. Membimbing, mengarahkan jemaat Tuhan untuk menjadi saksi. Maka tema khotbah kali ini mengarahkan ke sana. Ya, di samping pemuritan Bapak Ibu harus mengisi, ya, sehingga Bapak Ibu menyadari sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang keselamatan dan bagaimana memberitakan Injil. Nah, kali ini dalam khotbah minggu kelima ini kita sedang dilatih untuk memahami bahwa inilah waktu menuai. Ya, waktu menuai. Menjadi saksi. Ya, waktu menuai itu waktunya kita menjadi saksi. Nah, mari kita belajar bersama tentang ini. Alasan kita jadi saksi. Tanda kedatangannya sudah sangat dekat. Nah, diwujudkan dari apa? Ya, dari apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, ya, di Matius 24 itu. Ya, di dalam Matius 24 itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan, karena waktu itu para murid bertanya. Ya. Para murid bertanya. Ketika Tuhan duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya dan bercakap dengan, katakanlah kepada kami, bila manakah waktu terjadi kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu ayat 4-nya. Ya. Jadi kedatangan Tuhan ini kita bisa melihat lewat tanda-tandanya. Ya. Matius pasal 4, penyesatan. Penyesatan itu sudah sejak gereja mula-mula. Karena Alkitab belum ada waktu itu. Sehingga tulisan-tulisan. Nah, di sana kan banyak orang pintar, ahli filsafat. Maka dia munculkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman. Kenapa? Karena ajarannya pakai logika. Bukan tuntunan Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pewahyuan. Penyesatan sudah mulai sejak gereja mula-mula. Apalagi hari-hari ini. Waduh. Hari-hari ini penyesatan luar biasa. Ya, menafsirkan firman hanya menurut logika. Sedangkan menafsirkan firman itu ada hukumnya. Ya, itu namanya hermeneutik. Nah, untuk mengambil ayat 1 menafsirkannya, ini juga harus melihat ayat yang lain. Bertentangan enggak? Kalau bertentangan itu berarti penafsirannya salah. Nah, sekarang kan enggak. Penafsirannya seenaknya sendiri. Ya, hari-hari terakhir ini di YouTube muncul ada ajaran dari China yang mengatakan begini, bahwa dalam Injil Yohanes pasal 21 itu mengatakan bahwa sesungguhnya kitab ini tidak akan cukup menceritakan perjalanan Tuhan. Nah, dia mengaku gini, Tuhan memberikan pewahyuan yang tidak ditulis ini yang disampaikan kepada saya. Ini kan ngawur. Nah, sayangnya banyak orang Kristen juga percaya. Itu contoh, ya. Kemudian ada yang mengatakan, ya, waduh, saya tidak mau membahas ini. Cuma kita harus memperhatikan betapa pentingnya kita ini memahami firman dengan baik dan benar, sehingga tidak bisa disesatkan oleh ajaran-ajaran yang hari-hari ini begitu luar biasa. Ya, ujung-ujungnya adalah tidak memahami isi hati Tuhan. Ya, ada juga yang ajaran bahwa neraka itu di dunia sekarang, besok tidak ada neraka itu. Ngawur kan itu.
Neraka itu dalam bahasa Yunani Gehenna, memang belum ada sekarang. Yang ada Hades. Hades itu tempat kertak gigi kegelapan dan penderitaan, itu Hades. Tempat penampungan roh orang yang tidak percaya ini di situ. Kalau penampungan roh orang percaya itu namanya Firdaus. Dan nanti setelah pemerintahan Tuhan 1000 tahun damai, maka semua orang penyesat ini dimasukkan ke Gehenna, nah itu neraka. Neraka itu ada, ya, bukan tidak ada, ya. Baru setelah mereka dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Bagaimana dengan kita? Kita kan bersama Tuhan selama-lamanya. Di mana? Langit baru, bumi baru, LB3. Ya, Yesaya 66 ayat 17 menjelaskan itu. Petrus juga menjelaskan itu. Jadi penyesatan itu sudah dimulai dulu. Kemudian ayat 5 juga menjelaskan, kamu akan mendengar deru perang. Hari-hari ini kita melihat ya deru perang ya, Armenia dan negara tetangganya ya, Azerbaijan itu ya. Kemudian kelompok-kelompok India dengan China dengan Amerika. Ya, kita melihatkan faktanya. Timur Tengah, waduh, Suriah sampai hari ini belum selesai. Libya juga sampai hari ini belum selesai. Itu adalah gambaran perang ya, yang terus tidak ada selesainya. Kemudian bangsa bangkit melawan bangsa, ayat 7-nya. Yaitu bangsa itu artinya bangsa misalnya Korea Utara, Korea Selatan itu sebetulnya kan satu bangsa. Itu bangsa dengan bangsa. Ya, kalau China dengan India itu kerajaan dengan kerajaan. Kemudian dikatakan ayat 8-nya, akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, zaman baru itu berbicara tentang kegoncangan dunia. Ya, kita melihat hari-hari ini kalau Bapak Ibu melihat di televisi itu, waduh, karena El Nino ini menyebabkan cuaca tidak terkontrol. Ya, Presiden kita Pak Jokowi juga mengatakan kita harus waspada. Pemerintah juga mempersiapkan longsor, hujan, kemudian sungai-sungai meluap, ya banjir di mana-mana. Nah, itu harus diwaspadai. Dan ini ditulis Alkitab, itu baru zaman baru. Ya. Jadi kita harus melihat tanda-tanda ini, kegempaan. Ya, kalau kita yang di Jawa ini hari-hari ini mulai memperhatikan perkembangan kegiatan Gunung Merapi yang ada di Jogja itu. Ya. Karena itu siklusnya setiap 10 tahun akan terjadi bencana, dan BMKG sudah mengatakan, Jogja mengatakan bahwa ini lebih besar dari tahun 2016, artinya mungkin bisa tahun 2010 yang luar biasa itu. Ya, nah ini kan sebagai gambaran saja. Gunung berapi meletus, ya hujan badai, longsor, bencana, banjir itu bukan hanya di Indonesia, di negara Eropa sama, Italia, Prancis, ya, Spanyol, semuanya sama. Nah, ini baru permulaan zaman. Nah, kita yang harus memperhatikan. Kemudian di ayat selanjutnya adalah dan karena makin pertamanya keduhakan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Jadi orang sudah tidak peduli sesama, membunuh, ya, cucu membunuh neneknya karena keinginannya tidak dipenuhi, dan suami membunuh anaknya, dan seterusnya. Kalau kita melihat tayangan ini, kita menyadari bahwa inilah penggenapan firman dikatakan dalam Matius 24. Dan ayat 15-nya itu kita tidak akan mengalami. Karena ayat 15 yang mengatakan bahwa Bait Suci Salomo ketika dibangun dan yang meresmikan antikris. Nah, kita nunggu apa lagi?
Ya. Kalau kita betul-betul menyadari ini, maka kita akan mempersiapkan diri untuk menjadi saksi. Pengalaman kita selama menjadi anak Tuhan dan sebelum dan sesudahnya seperti apa, itu yang kita saksikan. Tidak harus baca Alkitab, hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau seperti itu ada yang bisa. Pengalaman kita sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus, itu yang kita saksikan. Ya, kalau tidak kita pasti akan malu saat bertemu dengannya. Oleh sebab itu kita harus mulai mempersiapkan diri untuk menjadi saksi, ya, supaya kita tidak malu dan kita datang pada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Artinya tidak bawa apa-apa. Nah, jangan sampai itu terjadi, ya. Baik, kita lanjutkan. Alasan memberitakan Injil adalah yang pertama mensyukuri anugerahnya. Sebagai rasa syukur dan wujud syukur itu, maka kita seyogianya melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan itu seperti apa? Baca Alkitab dan lakukan. Itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya beritakan Injil tadi. Jadi saksi itu kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, itu kan kita punya resiko. Ya, resikonya jelas ditulis dalam Alkitab. Apa resikonya? Kalau kita tidak mau hidup dalam terang, artinya kita akan hidup dalam kegelapan. Kalau hidup dalam kegelapan, apa bisa kita layak masuk dalam kerajaannya? Ya tidak bisa. Inilah tugas kami Gembala Sidang untuk mementoring, memperlengkapi supaya kita ini bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan melakukannya. Nah, dasarnya sebetulnya karena anugerahnya, anugerah keselamatan yang diberikan. Nah, anugerah yang diberikan itu bukan karena murahnya. Nah, seringkali orang berpikir, tidak usah susah-susah dapat hanya dengan iman saja, dianggap anugerah itu murahan. Tidak. Karena Alkitab menjelaskan, seandainya kamu memperoleh seisi dunia tapi jiwamu binasa, apa gunanya? Artinya keselamatan itu nilainya lebih dari seisi dunia. Ini kan anugerah yang harus kita pahami dan syukuri. Dan sebagai wujud syukur jadi saksi itu. Beritakan kabar baik kepada mereka yang belum tahu. Telah ada juru selamat manusia agar semua orang percaya menerima anugerahnya. Semua orang percaya, orang beriman tentunya. Ya, bukan semua orang yang beragama Kristen, tidak. Semua orang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang hidup dengan iman. Orang yang hidup dengan iman adalah melakukan kehendaknya. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi. Menuai jiwa-jiwa lewat bersaksi. Yaitu menceritakan pengalaman setelah terima Yesus jadi selamat. Seperti apa gambarannya? Ketika kita sebelum menerima Yesus, kan kita tidak tahu masa depannya seperti apa. Sudah Pak, saya masih bingung dengan masa depan. Itu artinya Anda tidak hidup dalam kehendak Allah. Kalau hidup dalam kehendak Allah itu artinya dituntun firman. Firman itu jelas menuntun. Ya, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Artinya Tuhan meminta step by step, langkah demi langkah hidup kita dituntun oleh firman. Karena firman itu adalah terang. Terang itu adalah firman, firman itu Yesus. Jadi kita bisa melihat itu. Kalau kita belum percaya, masih galau, masih bingung dengan masa depan, artinya kan kita belum hidup dituntun firman. Karena firman itu jelas. Ya, visi jauh sudah diberitahukan dan missionnya melaksanakannya step by step, hari demi hari. Karena Alkitab mengatakan kesusahan sehari cukup kita pikirkan sehari. Karena esok ada kesusahannya sendiri. Tetapi jangan takut, esok pun Tuhan beserta kita. Sehingga Tuhan mengatakan, aku Immanuel, Allah yang beserta. Jadi tidak ada alasan khawatir dan cemas. Nah, visi jarak jauhnya jelas. Ya, ditulis, aku tidak merencanakan kecelakaan, tapi aku merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Itu visinya, rencana Tuhannya. Nah, langkahnya step by step, day by day, hari demi hari. Lewat apa Pak? Taat firman.
Nah, kalau taat firman, rohaninya tumbuh. Kalau rohaninya tumbuh, imannya juga tumbuh. Kalau imannya tumbuh, tidak khawatir, tidak cemas. Ya, dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau. Tidak demikian dengan Engkau, anakku. Oleh sebab itu carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Ya, dari masa depan jadi jelas. Sadar keterbatasan dirinya, berat menghadapi persaingan dunia. Dunia sekarang ini kan sangat kompetitif. Ya, contohnya begini. Kalau saya punya perusahaan dan membuat pengumuman untuk menerima karyawan, pasti tanyai, kamu pernah kerja apa? Tidak pernah. Tapi Pak, saya punya ijazah S1, S2. Oke, kamu punya ijazah S1, S2. Pengalaman kerjamu apa? Ya tidak ada. Nah, kamu bisa apa? Tidak tahu. Loh gimana? Ya sudah, kalau memang kamu mau kerja, coba tulis. Tulis pakai pulpen? Iya. Loh, saya biasa ngetik pakai komputer, Pak. Saya tidak jadul lagi. Nah, saya minta. Kalau kamu mau kerja, coba tulis. Dengan tulisan pakai pulpen biasa. Berapa Pak? 100 halaman. Waduh Pak, ya tangan saya kemeng. Nah itu niat kerja enggak orang seperti itu? Kalau niat kerja ya berapapun dikerjakan. Perusahaan itu tidak melihat status ijazahmu. Niatnya kamu. Nah kita melihat kan. Nah kalau kita betul mengandalkan Tuhan sebelum bekerja pun berdoa. Tuhan tuntun aku, saya mau melamar pekerjaan di tempat ini. Tuhan tuntun supaya aku bisa menjawab setiap pertanyaan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita menyadari keterbatasan diri kita menghadapi persaingan global ini ketat sekali. Dunia itu membutuhkan orang yang smart. Satu. Yang kedua kreatif. Kreatif. Kita sudah membahas itu ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian orang dunia ini tidak ada keyakinan kalau mati masuk surga atau neraka. Nah itulah sebabnya kita gereja membuat pemuritan supaya tumbuh rohaninya. Kalau tumbuh rohaninya iman tumbuh. Kalau iman tumbuh pasti ada keyakinan. Keyakinan itu dalam rohnya. Bahwa hidupnya dalam tangan Tuhan. Tidak pernah Tuhan lepaskan. Dan tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut hidup kita di dalam tangannya. Karena ada ayatnya itu. Yohanes 10 ayat 28, 29. Ya menjelaskan itu. Nah kalau kita tidak mau suka baca Alkitab. Tidak membaca, merenungkan dan melakukan. Ya jangan kaget kalau kita mesti takut. Ya kita melihatlah ucapan-ucapan kalau ulang tahun. Panjang umurnya, ya panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, coba kalau sudah usianya mulai 70 tahun, waduh menjelang 70 tahun aja sudah merosot semua itu. Masa mau minta panjang umurnya lagi? Pakai tongkat, tidak bisa mati-mati, berbaring di pembaringan, tidak bisa mati. Mau didoakan panjang umurnya lagi? Nah ini kan konsepnya belum berubah ini. Kenapa belum berubah? Karena tidak tahu hidup dalam dunia ini hanya temporer, berkemah saja. Kehidupan kita selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah langit baru, bumi baru. Itu yang harusnya menjadi fokus orang yang percaya. Kalau kita ini masih konsepnya seperti itu kan berarti kita belum percaya. Tidak tahu Tuhan itu menuntut bagaimana. Kenapa tidak percaya dan tidak tahu, tidak mau melakukan apa yang saya katakan. Bimbingan saya katakan pun kan berdasarkan firman. Saya akan membimbing, saya akan mentor, pemilih hidup Anda adalah Tuhan Yesus. Saya hanya membimbing aja, kayak suster saya ini. Mengarahkan, memperlengkapi. Pemilih hidup Bapak Ibu itu bukan tergantung saya ini hanya mentor, pembimbing kayak suster saja. Bapak Ibu harus mengenal Bapak Ibu yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Kita semuanya hanya anak-anaknya, jawabannya aja yang berbeda. Ya.
Nah, sekarang kita melihat sesudah, seharusnya. Kalau kita yang sesudah dan sudah mengenal Kristus dan bertumbuh, dibebaskan dari kuasa dan dosa dan kutuk nenek moyang. Kebenaran itu memerdekakan, sedangkan kutuk itu kan mengejar. Ya, dalam Ulangan pasal 5 itu jelas sekali. Ya, ayat 7-8-nya itu, maka kutuk akan mengejar sampai anak pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Kalau sampai keempat pun belum dibebaskan kan terus turun-menurun. Sehingga akhirnya menjadi sebuah bangsa, seperti Ham misalnya. Ham anak Nuh yang dikutuk itu kan akhirnya menjadi bangsa, 7 bangsa di Kanaan, Hewi, Yebus. Itu kan semuanya itu, ratusan tahun setelah zaman Nuh itu. Itu kutuknya menyebabkan Tuhan ngomong ini harus dimusnahkan. Kalau tidak dimusnahkan akan mempengaruhi engkau yang akan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Jadi kutuk itu kita kan tidak tahu nenek moyang kita. Nenek moyang kita ini anak Tuhan yang saleh atau tidak? Kalau tidak, berarti kan kutuknya ada. Kenapa bisa seperti itu? Nenek moyang kita kan bukan penyembah Tuhan Yesus, lalu penyembah apa? Penyembah berhala. Ilah lain, nah kalau ilah lain itu dikutuk Tuhan. Karena pencipta mosok tidak menyembah sang penciptanya, tapi menyembah ciptaan ilusi, imajinasi manusia. Pohon, gua, ini kan salah. Itu yang menyebabkan dikutuk. Bagaimana bisa bebas setelah jadi anak Tuhan dan melakukan kebenaran? Karena kebenaran itu yang memerdekakan. Jadi selama tidak mau melakukan firman, sama saja memberi dirinya hidup dalam bayang-bayang kutuk. Ya, saya pernah khotbahkan itu ya di bulan lalu, kalau tidak Mei ya Juni. Nah, sesudah mengenal Tuhan, status kita ini sebenarnya jadi anak Allah, son of God, son of living God, Allah yang hidup. Nah, kalau betul kita ini jadi anak Tuhan, pasti ada jaminan dong, perlindungan, masa depan cerah, kasih, kemurahan yang tidak terbatas. Ngalami enggak? Kalau enggak kan something wrong, ada sesuatu yang salah. Ya, saya ayah, punya anak 3, cucunya baru 4. Sebagai ayah kan mesti mikir kesejahteraan anak-anak. Bapak surgawi lebih dari saya, memikirkan kesejahteraan Bapak Ibu. Nah, kesejahteraan yang Tuhan rencanakan itu sudah kita alami atau belum? Kalau belum, ada sesuatu yang salah. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Jangan nyalahkan pasangan hidup, jangan nyalahkan keadaan. Salahkan diri sendiri yang tidak berjalan dalam rencana Tuhan. Tadi sudah saya singgung, bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Ya, Ulangan mengatakan terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Kalau itu tidak, kan berarti belum selesai nih pembentukan. Ya, sama seperti bangsa Israel, diputar-putar padang gurun sampai 40 tahun. Sehingga akhirnya mewarisi perjanjian hanya 2, Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena belum selesai. Itulah sebabnya kita harus memenuhi kehendak Allah. Salah satunya adalah jadi saksi. Waktu menuai adalah sekarang. Tuhan menuntut membimbing kita diajar untuk hidup di jalan yang benar. Jadi ketaat firman itu sebenarnya bukan kepentingan Tuhan. Tuhan tidak rugi apa-apa. Kita yang rugi. Ya, kalau tidak mau dituntun, dibimbing Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus di masa pandemi ini, di mana gereja kembali pada gereja mula-mula, sel, rumah dan kelompok kecil. Tujuannya apa? Supaya belajar firman dengan baik dan benar. Kalau pergi di gereja yang besar, kita hanya menikmati pujiannya, menikmati AC-nya, dan seterusnya. Kan bukan seperti itu. Kekristenan adalah perubahan hidup dari yang lama, pengaruh dunia, falsafah dunia, kepada yang baru, falsafah dan gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ini seharusnya, karena firman itu kan menuntun. Ingat, firman itu adalah pelita dan suluh bagi langkah kaki kita. Firman itu adalah petunjuk, ya, barometer, ukuran, pegangan, standar hidup dalam dunia ini, firman. Ya,
Bapak Ibu menyadari enggak? Kenapa harus takut setan? Kita ini kan ada pengawalnya. Ya, pengawal malaikat. Ya. Apakah saya perlu khotbah lagi itu? Ya, malaikat itu adalah pengawal, dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 10. 11 itu mengatakan di sepanjang jalan. Kalau Mazmur 34 ayat 8 mengatakan malaikat berkemah di sekeliling rumah kita. Bayangkan itu. Kenapa? Karena status kita kan anak. Coba kita melihat cucu presiden kita, Jokowi Jan Etes yang lucu itu. Ya. Ketika ditanyai, ayahnya apa? Presiden atau apa? Artis. Ya, itu ketika si Boy William itu tanya artis gitu, ketawa semua. Bapak Ibu tahu, Jan Etes itu ada pengawalnya. Anak presiden nih, kalau enggak nanti diculik, disandera, ya. Nah, masa kita anak Allah Sang Pencipta tidak ada pengawalnya? Kalau ada pengawalnya, mana setan yang berani mengganggu kita karena ada pengawalnya? Bahkan kuman, virus, bakteri, sakit penyakit tidak bisa menyentuh kita karena ada hadirat Allah. Hadirat Allah itu yang menghancurkan virus. Nah, banyak orang ketakutan, tidak berani keluar, ini bingung. Jadi orang ini menjadi stres karena ketakutan yang tidak ada dasarnya. Sebagai orang Kristen masuk kayak gitu. Orang Kristen itu kan ada hadirat. Hadirat itulah kehidupan Kristus yang nyata. Kehidupan yang Kristus yang nyata itu yang membakar virus, bakteri, sakit penyakit. Awal-awal, ya bulan Maret yang lalu saya sudah nyampaikan. Ya ada yang banyak protes mengatakan, ya ada seorang penginjil, ya John Gillick dari Amerika menginjilnya ke Afrika. Kemudian waktu datang kembali, penduduk Amerika, dokter-dokter mengatakan, wah ini bahaya nih penginjil ini. Datang, jangan-jangan dari Afrika datang ke negara kita membawa virus. Nah, akhirnya dikumpulkan, singkat cerita, dikumpulkan banyak dokter-dokter, kemudian John dengan ketawa ngomong, udah mana virus yang sakit penyakit yang menakutkan Anda, taruh di tangan saya. Setelah ditaruh di tangannya, disorot pakai mikroskop, semua virus bakteri itu mati. Kenapa? Karena hadirat Allah. Nah, masa anak Tuhan tidak memahami ini, sehingga jadi takut ke sana, takut sini. Bukan berarti kita melanggar protokol kesehatan. Enggak, saya pergi kemana-mana dalam mobil pun pakai masker. Ya, gaya hidupnya kalau kemanapun, pegang apapun, setelah itu cuci. Bukan melanggar. Karena menganggap bahwa sudah ada urapan, terus sombong. Enggak boleh dong. Perhatikan Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Hari ini kita mendengar jemaat kita ada ya yang kena COVID, saya tidak mendengar. Itu artinya kan ada hadirat Allah. Kisah para Rasul, dikatakan dalam Kisah para Rasul itu, bayangan Petrus menyembuhkan. Mosok bayangan gelap itu yang menyembuhkan? Hadirat Allah. Dalam Kisah Rasul 19, 12 itu katakan, sapu tangan bekas dipakai Paulus ditumpangkan orang sakit pun sembuh. Itu artinya apa? Ada urapan yang nempel sapu tangan. Loh Pak, mosok sapu tangan kan benda mati. Dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 21. Ketika bangsa Israel akan menguburkan jenazah, kemudian ada gerombolan Moab datang, maka jenazah dilempar dan lari. Dan jenazah dilempar itu jatuh di atas makam Nabi Elisa. Yang mati hidup itu. Sampai tulangnya pun masih ada urapan. Jadi anak Tuhan itu sebetulnya kan luar biasa sekali. Kasih karunia anugerahnya itu luar biasa sekali. Kalau kita mengalami bukan salah Tuhan. Semuanya itu akan diberikan pada waktunya. Tuhan memandang kita siap. Sama seperti saya punya cucu, usianya 10 tahun pada waktu itu sudah mampu naik sepeda motor. Apakah saya izinkan dia pergi ke jalan? Ya tidak boleh dong. Ya, karena nalarnya belum jalan sesuai dengan standar kepolisian 17 tahun. Karena 17 tahun itu anak mulai nalar. Kalau 10 tahun kan belum nalar, hanya skill kemampuan aja. Tuhan juga begitu. Kalau Tuhan memandang kita ini skill saja, pengetahuan saja,
tapi kedewasaan rohani belum kelihatan, tidak mungkin dong dipercayai. Kekayaan bangsa-bangsa itu jelas tidak mungkin. Pasti akan dibuat untuk foya-foya keinginan daging yang tidak tertahan itu. Sama, realistis sekali ya firman Tuhan itu. Nah, akhirnya kita akan mengalami kematian sekali dan hidup selamanya. Jadi orang percaya itu mati sekali. Ya, kita tidak tahu, mungkin 70 tahun, 80 tahun mati itu sekali. Setelah itu hidup selama-lamanya. Kalau orang dunia yang tidak mau percaya Yesus sebagai juru selamatnya, usia 70, 80 tahun mati. Nanti dalam penghakiman tahta putih itu dia hukum selama-lamanya, mati 2 kali. Orang percaya itu mati sekali, orang tidak percaya mati 2 kali. Akhirnya ada kan? Semua orang pasti ngalami, karena ini kan badan ini kan dari debu tanah. Bukan tubuh kemuliaan. Jadi pasti akan mengalami kemerosotan, penurunan kualitas. Wajar kan? Oleh sebab itu ya minum vitamin, makanan yang bergizi, supaya terpelihara. Jangan karena pengurapan, tidak usah makan apa-apa, bisa, tidak usah minum obat, tidak bisa minum, itu namanya orang tidak berpengetahuan. Nah, oleh sebab itu, kita harus memahami. Yang pertama itu tadi harus jadi saksi. Sebelum mengenal Tuhan dan sesudah. Nah, pengalaman sesudah mengenal Tuhan itu yang jadi kita saksikan. Dulu aku begini, sekarang aku ini. Kenapa bisa berubah? Karena kuasa firman yang aku lakukan. Nah, pemahaman itu disalah mengerti para murid. Para murid salah paham. Berpikir waktu tuayan masih jauh, karena waktu itu memang belum musim tuayan. Sudah menguning, tapi belum masanya. Dia pikir itu nanti. Sama seperti orang percaya, ngapain jadi saksi? Nanti dong. Mungkin yang jadi saksi anak saya atau cucu saya. Ada tidak mengerti. Tidak tahu firman. Sehingga tidak memahami tanda zaman. Waktu kedatangannya itu sudah di depan mata. Memang tanggal tahunnya enggak, tetapi kita akan merasa melihat tanda-tanda zaman ini. Waktu ini adalah waktu bersaksi. Waktu ini kita harus menuai. Sebab yang Tuhan maksud adalah jiwa-jiwa, ya bukan lahiriah. Mereka berpikir yang Tuhan maksud bersaksi hal-hal yang lahiriah saja, yaitu gandum. Nah, kita bersaksi tidak hanya menceritakan kesuksesan. Dulu aku tidak punya apa-apa, sekarang saya punya mobil, punya rumah. Bukan begitu, itu namanya pamer. Memang ya hidup dalam Tuhan itu akan diberi kelimpahan, tidak pernah kekurangan. Lihat burung di udara aja Tuhan pelihara, masa anaknya tidak dipelihara. Tapi bukan itu, kesaksian yang membawa kehidupan sampai dalam kekekalan. Itu kepastian keselamatan dengan dasar firman Tuhan ini. Itu yang dimaksud bersaksi, bukan pamer. Jadi yang Tuhan maksud adalah keselamatan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Belajar dari Tuhan Yesus saat menyampaikan Injil. Tuhan Yesus menyampaikan Injil, air jadi media. Dilanjutkan memberitahu latar belakang hidupnya. Solusinya, bagaimana perempuan ini bisa tidak lagi merasa malu kalau mengambil air karena dia sudah dipulihkan dengan pengertian Tuhan kalau mengampuni dosanya, maka semua dosa latar belakang kita ini dihapus. Dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 18, walaupun dosamu itu semerah kirmisi menjadi putih seperti salju. Jadi air, itu medianya air. Kemudian media itu banyak. Misalnya hobi, pelihara burung, pelihara bunga anggrek, pelihara apa. Itu bisa menjadi media pembicaraan. Pembicaraan ini sama-sama hobinya, kemudian masuk ya tentang kepastian keselamatan itu. Ya, ada pemilik bank yang mengawali pembicaraan supaya nasabah orang kaya itu bisa masuk ke banknya, maka dia beli ya tanda keanggotaan main golf. Mahal itu, puluhan juta. Tujuannya apa?
mendekati konglomerat. Kalau sudah kenal baik, kan mereka bisa ditarik untuk simpan atau deposito di banknya. Itu strategi. Nah, bagaimana kita strategi bersaksi? Ya, lewat hobi kita bisa. Hobi lukisan. Nah, lukisan itu salah satu investasi mahal. Karena lukisan yang tahu pelukis terkenal itu nilainya bisa ratusan juta, bisa miliaran. Nah, sama-sama hobi lukisan, kalau ada pameran datang. Nah, di situ pengenalan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi belajar menyampaikan Injil itu bisa lewat hobi, bisa. Nah, kemudian Tuhan mengajarkan bagaimana menyembah yang berkenan di dalam roh dan kebenaran. Perempuan itu mengatakan, kata nenek moyang kami di gunung. Ya, maksudnya penyembahan berhala. Kata orang bukan di Yerusalem. Tuhan Yesus bukan di satu kota, di satu tempat, tapi dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Tuhan itu tidak kalau kita datang ibadah on-site. Ketika ibadah dalam gedung, itu namanya menyembah. Tidak. Menyembah itu dalam roh yang mengenal Tuhan. Dan di dalam kebenaran. Itu kategori menyembah, worship, lateria, menyembah Tuhan. Ya. Nah, bentuknya apa? Seperti proskunero, seperti anjing menjilat kaki tuannya. Itu sikap kita pada Tuhan. Ya, menyembah dalam roh yang mengenal Tuhan yang sudah menyelamatkan, mensyukuri, terima kasih, dan lebih lagi dalam kebenaran. Sama sebagaimana orang tua. Pada umumnya saya juga bersikap seperti orang tua itu tidak perlu menuntut anak cucunya menghidupi, memberi nafkah hidup. Tidak, asal anak cucunya hidupnya senang itu sudah senang. Lihat senang aja senang. Nah, kalau kita ini tahu seperti itu berarti anak cucu kita kan harusnya hidup benar. Tuhan juga begitu. Kalau menilai hidup kita ini benar berdasarkan firman, senang Tuhan. Nah, itu adalah sebagai wujud kita sedang menyembah Dia. Memuliakan namanya. Maka Tuhan menyatakan selanjutnya sebagai Mesias. Hari-hari ini 90% orang Israel itu masih nunggu Mesias. Sedangkan Mesias kan sudah datang 2020 yang lalu. Masih ditunggu. Sehingga akhirnya ketika Bait Suci Salomo dibangun dengan dana yang besar, mungkin ada orang yang mengaku dirinya Mesias sehingga dia diizinkan membangun Bait Suci, meresmikan Bait Suci Salomo. Nah, saat meresmikan itu, manusia ini yang dianggap Mesias oleh bangsa Israel menyatakan dirinya sebagai Allah. Itulah yang menyebabkan bangsa Israel sedih. Ternyata aku kejebak. Nah, gimana? Salah sendiri kan? Karena menganggap Mesias yang dulu, salibkan dia, salibkan dia. Sekarang nunggu-nunggu lagi Mesias. Ya, Mesiasnya sudah datang kok. Dan akan menyatakan dirinya. Sebelum itu terjadi, Antikris datang untuk meresmikan itu, orang percaya akan diangkat. Tinggal bersama Tuhan di awan-awan. Saat itu yang kita nantikan. Kita orang percaya ini ujungnya kemana sih? Bersama Tuhan kan. Nah, setelah di awan-awan 7 tahun, ya ini prediksi ya, prediksi itu ada dasar firman-Nya. Nah, ini diperdebatkan karena memang semuanya belum jadi. Setelah 7 tahun baru Tuhan datang turun ke atas bukit Zaitun di Israel sana. Maka bukit itu membelah. Kenapa? Karena bangsa Israel ya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena ternyata Mesiasnya palsu. Nah, Tuhan datang, bukitnya membelah. Maka bangsa Israel lari sembunyi. Ya, itu sekarang adalah di Yordania, namanya Lembah Petra. Itu perkiraan bangsa Israel lari ke sana. Nah, setelah itu Tuhan bersama para malaikatnya menghancurkan Antikris. Setelah itu baru Tuhan turun ke Yerusalem, jadi pusat pemerintahan nanti di Yerusalem dan memerintah di bumi 1000 tahun. Kita masuk yang memerintah? Karena tidak mungkin dong. Ya, dalam Lukas 19 itu menjelaskan 1 kota, 5 kota, 10 kota. Nah, bagaimana bisa dipercaya? Leadership harus dibangun hari-hari ini. Kepedulian kita, kepemimpinan kita,
cara mentoring, cara melengkapi, melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan, perhitungan yang bagus sehingga tidak mengecewakan ketika dipercaya Tuhan. Nah, setelah itu baru perempuan itu jadi saksi karena ngalami, merasakan sendiri. Kalau Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan, ya, ada perubahan sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan, itulah pengalaman perubahan itu yang disaksikan. Gampang kan? Bukan menceritakan orang lain apa yang kita alami setelah mengenal Tuhan, itu namanya jadi saksi. Nah, kemudian dilengkapi dengan dasar firman yang kita tahu. Bagaimana dasar firman yang kita tahu? Lewat pemuritan. Sebetulnya lewat khotbah selama ini karena saya sudah memberikan materi khotbahnya ya lewat pengumuman dan laporan-laporan keuangan kan sudah saya bagikan selama ini. Oleh sebab itu kita harus punya hati seperti Kristus. Yesus melihat jiwa-jiwa seperti domba terhilang yang tidak bergembala. Maka Tuhan Yesus mengatakan tuaian memang banyak. Jadi penting kita memiliki hati Kristus. Hati Kristus muncul kalau kita ini hidup taat. Ya. Nah, hari ini banyak orang membutuhkan jawaban hidup. Bimbing mereka ketemu Tuhan karena Yesus adalah jawaban. Amin. Ya, bimbing mereka. Jangan kita malah ikut ho-oyo lah. Apa bedanya dengan orang dunia? Kita kan percaya dalam Tuhan ada solusi, dalam Tuhan ada pemulihan. Oleh sebab itu kita akan dipulihkan lebih dulu untuk memulihkan. Saat ini Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang, yaitu jiwa-jiwa yang sudah menguning, siap ditumbai. Oleh sebab itu kita harus antusias jadi saksi. Amin. Roh Kudus ada di dalam hati memberi dorongan supaya kita berfungsi, diri kita berfungsi. Sama seperti perempuan Samaria setelah mengalami percobaan dengan Kristus, membuatnya tidak tahan menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, seorang yang mungkin berkata, saya telah mencoba bersangat keras bersaksi, namun mereka tidak mau mendengar. Tidak apa-apa, tabur saja. Kalau tabur, nanti benih itu akan tumbuh pada waktunya. Yang penting tugas kita kan menabur aja. Saya tahu perasaan seperti itu, namun jangan berhenti. Karena apabila sudah waktunya benih yang kita taburkan akan tumbuh jadi tidaklah sia-sia apa yang kita tabur. Maka muncul 3 kesadaran. Pertama, waktu mengumpulkan tuaian adalah sekarang. Jangan sampai kita menyesal setelah terlambat. Yang kedua, ada banyak jiwa yang sedang mencari jawaban. Dari mana mereka mendapatkan keselamatan hidup? Ya. Oleh sebab itu bimbing mereka supaya rohnya tidak gelisah lagi. Sehingga kalau mati jelas masuk kemana. Yang ketiga, pekerja sedikit, Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Jangan sampai Tuhan menunggu mencari. Kita anaknya, sekian lamanya kita jadi anak Tuhan, mosok jadi saksi, menceritakan pengalaman hidup dalam Tuhan tidak bisa. Kesimpulannya, Tuhan Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Oleh sebab itu belajar dari Tuhan Yesus saat bersaksi menggunakan media apa saja untuk jadikan awal pembicaraan. Hobi, ya, pengalaman, kesaksian, apa saja. Yang penting nanti masuk tentang kebahagiaan kita setelah mengenal Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan hidup jadi saksi atau tuaian waktu menuai adalah sekarang, boleh mendorong, memotivasi kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kembali Engkau mengingatkan kami bahwa waktu menuai adalah sekarang. Sebelum Engkau datang kali yang kedua, supaya kami tidak datang bertemu dengan Engkau dengan tangan hampa, tetapi membawa berkas-berkasnya, yaitu gandum jiwa-jiwa lewat kesaksian kami. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai, sehingga setiap kesaksian kami tidak akan kembali dengan sia-sia.
bukan oleh kepandaian, pengetahuan, tapi karena urapan Roh Kudus. Oleh sebab itu kami mau tumbuh dengan taat, membaca, melakukan firman, maka tumbuh rohani kami. Ketika tumbuh rohani kami, maka urapan pun makin kuat. Sehingga setiap kesaksian kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tolong jemaatmu yang memiliki keinginan, kuatkan hati mereka, sehingga mereka mau melangkah hanya menjadi saksi Kristus. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyambut, berterima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, siapkan hati, angkat hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat ini. Bapa Surgawi, sekarang berkati jemaatmu yang mungkin masih bingung. Biarlah Roh Kudus menolong menuntun sehingga mereka teguh hati, mempersiapkan diri menjadi seorang murid Kristus, sehingga akhirnya akan memuridkan orang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, pulihkan mereka, supaya mereka bisa memulihkan orang lain. Berkati jemaatmu, supaya mereka bisa memberkati orang lain. Oleh sebab itu ya jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus yang menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.